Hadis selanjutnya, hadis ke-41, masih pembahasan tentang haid ya. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa dulu saya mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu bejana bersama-sama. Kilana junub, kami berdua waktu itu dalam keadaan junub. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan fayubashiruni wa ana haid. Beliau berjumbu dengan saya sedangkan saya waktu itu dalam keadaan haid. Kemudian hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Aisyah, masih Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Berarti hadisnya muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa dulu Rasulullah SAW pernah bersandar di pangkuanku sedangkan aku atau saya waktu itu dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Nah, ikhwah fillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak sekali pelajarannya ya. Pelajaran yang pertama, tentunya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum semuanya, dan kepada ahlul Madinah terutama yang sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah mereka belajarnya dengan Yahudi. Dan kita mengetahui bahwa Yahudi punya tabiat sendiri tentang wanita yang haid. Wanita haid di pandangan orang-orang Yahudi ini sangat menjijikkan. Perempuan yang najis, perempuan yang kotor, sehingga mereka tidak boleh didekatin, tidak boleh, bahkan harus keluar dari rumah. Nah, maka Rasulullah SAW dengan agama Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ini ingin menunjukkan bahwa Islam tidak seperti itu. Maka Rasulullah SAW menunjukkan kepada sahabat, ini loh Aisyah istri saya, haid biasa aja, mandi bersama-sama. Bahkan di dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bercumbu dengan saya, waktu itu saya dalam keadaan haid, tidak masalah. Akan tetapi tetap menjauhi daerah-daerah yang dilarang. Nah, bahkan di riwayat lain juga Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW baring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah waktu itu dalam keadaan haid, dan Rasulullah SAW membaca Al-Quran murajaah, mengulangi hafalan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, tidak masalah. Nah, itulah Rasulullah SAW. Beliau ingin merubah peradaban, image di masyarakat tentang wanita. Ya. Termasuk Rasulullah SAW merubah peradaban, di mana peradaban jahiliyah pada masa itu ya tentang wanita juga adalah anak wanita terutama. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab ketika diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bil untha, dengan lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam. Ya. Artinya malu banget punya anak perempuan ini. Di antara mereka ada yang membunuh. Nah, kemudian Rasulullah SAW ingin merubah peradaban itu dengan ketika Rasulullah SAW diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak perempuan, Rasulullah SAW justru anak itu digendong dibawa keluar, diumumkan saya punya anak perempuan. Nah, maka setiap kita yang memiliki anak perempuan disunnahkan untuk diumumkan, dan diakikahkan, diumumkan, diakikahkan, supaya orang tahu bahwa kita punya anak yang pertama. Yang kedua, bahwa ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala anak ini. Nah, maka nanti ada namanya akikah. Nah, Rasulullah SAW menunjukkan peradaban yang sangat luar biasa juga. Misalnya Rasulullah SAW menikahin perempuan janda. Ya. Ini juga peradaban yang sangat luar biasa, tidak biasa di hadapan di masa itu, ketika peradaban jahiliyah di masa itu yang menganggap wanita ketika sudah ditinggalkan oleh suaminya ini seperti barang.
warisan, boleh diwariskan, boleh dijual, boleh dikasihkan, apapun. Sudah tidak berharga lagi. Nah, Rasulullah SAW juga ingin menunjukkan, saya Nabi, saya raja dunia, saya menguasai Romawi dan Persia, dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini wanita janda saya nikahin dengan mahar, dengan ijab kabul, dengan nafkah setelahnya, dan tidak dizalimi sedikit pun. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam Islam, yang paling mulia di dalam Islam adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena wanita, bukan karena laki-laki, bukan karena, bahkan Rasulullah SAW juga mengangkat Bilal bin Rabah, seorang budak dulunya. Kemudian Islamnya bagus, orang Afrika juga, Ethiopia hitam. Diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi muazzin, orang hebat. Nah, orang hitam. Sebelum Rasulullah SAW menjadi pemimpin, tidak ada nama orang hitam bisa memiliki jabatan. Tidak bisa. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menjadikan. Ya, ada Salman Al-Farisi juga, Islamnya bagus. Diambil oleh Rasulullah SAW. Diambil oleh Rasulullah SAW apa? Ra'i pendapatnya. Pendapatnya diambil oleh Rasulullah SAW pada perang Khandaq. Ada sahabat juga Suhaib Ar-Rumi. Rasulullah SAW rekrut juga jadi orang hebat. Ini Rasulullah SAW ketika membuat peradaban, tidak ada lagi perbedaan, tidak kita dipisahkan oleh kekuatan, kita tidak dipisahkan oleh kekayaan, kita tidak dipisahkan oleh kegantengan. Orang yang paling hebat adalah yang paling ganteng, yang hebat adalah yang paling kaya, yang paling hebat adalah yang paling tidak pakai lagi di dalam Islam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, bahkan seandainya kalian dipimpin oleh orang hitam